Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada video praktikum yang selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang interpretasi citra satelit. Interpretasi citra satelit adalah tindakan mengkaji foto atau citra dengan maksud untuk mengenali objek dan gejala serta menilai pentingnya objek dan gejala tersebut. Unsur interpretasi citra satelit yaitu terdiri dari rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Kemudian terdapat alat-alat untuk menginterpretasi citra satelit dan alat tersebut terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa objek, yaitu yang pertama alat pengamat yang terdiri dari stereoskopik dan non stereoskopik. Lalu yang kedua yaitu alat pengukur objek yang terdiri dari alat pengukur arah yaitu kompas dan menggunakan metode azimut atau bearing. Kemudian alat pengukur jarak yang terdiri dari menggunakan pembesaran, yaitu contohnya lensa pembesaran sederhana, dan tanpa pembesaran, yaitu contohnya penggaris. Kemudian terdapat alat pengukur luas yang terdiri dari sederhana, yaitu contohnya seperti mode strip, bujur sangkar, dan lainnya. Lalu mekanik dengan contohnya yaitu planimeter, dan modern yaitu electronic digitizer. Setelah itu ada alat pengukur tinggi yang dibagi menjadi sederhana dan paralax, dan alat pengukur lereng yang contohnya yaitu terdiri dari paralax dan alat dari ITC. Kemudian yang ketiga ada alat pemindah dasar interpretasi citra. Alat pemindah data yang pertama yaitu pemindah data planimetrik yang terdiri dari kamera lusida dan proyektor optik. Lalu yang kedua itu adalah alat pemindah data stereoskopik. Dan yang terakhir terdapat alat analis digital interpretasi citra yaitu komputer. Kemudian ada pun langkah-langkah untuk menginterpretasi citra satelit, yaitu terdiri dari yang pertama pengenalan objek atau observasi atau deteksi, kemudian identifikasi, setelah itu penilaian fungsi dan kaitannya terhadap objek lain, kemudian deduksi, kemudian klasifikasi, dan yang terakhir adalah idealisasi. Pada praktikum kali ini saya menggunakan software Google Earth untuk melakukan interpretasi citra pada setiap objek di daerah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selamat menyimak. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Google Earth. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Earth Pro, dan seperti biasa ikuti kursor saya bergerak kemana. Dan di sini saya akan menginterpretasi citra satelit atau menginterpretasi objek-objek yang ada pada citra ini dengan menggunakan atau dengan berdasarkan aspek-aspek interpretasi citra yang saya jelaskan di awal. Oke, di sini ada beberapa penampakan, yaitu seperti ada sungai, ada jalan, ada perkebunan, ada vegetasi, permukiman, pabrik, dan lain sebagainya. Oke, jadi langsung saja saya akan melakukan interpretasi citra, yaitu pertama saya akan melakukan interpretasi berdasarkan pola sungai. Nah, di sini sungai yaitu memiliki pola yang khas, yaitu seperti berkelok, seperti memanjang, seperti terdapat delta, terdapat kosong, dan di sungai ini yaitu Sungai Musi terdapat gosong sungai yang berada di tengah, yaitu yang membentuk seperti pulau. Dan gosong sungai ini digunakan warga sebagai lahan pertanian karena dapat dilihat bahwa gosong sungainya itu berbentuk kotak-kotak dan memiliki warna cerah serta tekstur agak halus. Nah, ini sebagai ciri-ciri tempat atau dijadikan tempat pertanian. Oke, langsung saja kita akan
melakukan interpretasi di bawah sungai ini, yaitu menggunakan garis atau jalur. Nah, kita klik ini, lalu setelah itu kita ganti namanya terlebih dahulu menjadi sungai. Oke, dan setelah itu kita bisa atur warnanya. Karena ini sungai, mungkin kita pakai warna biru. Kalau kita oke, dan sebelum kita silang, kita terlebih dahulu membuat jalurnya, yaitu seperti ini. Klik. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa kembali mengaturnya agar lebih tebal atau lebih tipis. Di sini saya akan melakukan penebalan agar lebih terlihat, dan lalu setelah dirasa sudah cukup, lalu kita oke. Nah, ini merupakan jalur dari Sungai Musi. Nah, setelah terbuat jalur di sini, agar lebih mempermudah menginterpretasi, saya akan menambahkan tanda untuk lebih mempermudah membaca objek tersebut. Di sini saya akan menulis sungai. Nah, setelah itu saya pindah penandanya di arah sungai. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Oke, kemudian kita akan menginterpretasi daerah lainnya, yaitu gosong sungainya terlebih dahulu, atau yang berbentuk pulau pada tengah-tengah sungai ini. Yaitu di sini saya akan menggunakan poligon baru dengan nama gosong sungai. Kemudian kita buat poligonnya agar sesuai, kita tekan atau kita klik kiri sembari menggerakkan kursornya agar bentuknya itu seperti dengan aslinya atau mendekati seperti aslinya. Nah, seperti ini. Kita pastikan bentuknya itu sesuai dan tertutup semua lahannya. Jika sudah, lalu kita bisa atur kembali bagian warnanya. Nah, di sini kita bisa atur garisnya, yaitu mungkin saya menggunakan warna orange dengan ketebalan yaitu 2, dan areanya bisa kita pakai orange lebih tua. Lalu kita oke, dan saya kita oke. Nah, seperti ini, dan kita tandai kembali agar dapat lebih mudah dibaca, yaitu dengan nama gosong sungai. Oke, seperti ini, dan kita oke. Lalu kemudian kita akan menginterpretasi bagian pojok kiri atas, yaitu sepertinya dari ronanya itu agak cerah, dari tekstur sedikit kasar, dan dari polanya itu kotak-kotak. Maka ini saya anggap atau saya pastikan ini adalah lahan pertanian atau sawah atau perkebunan. Nah, oke, jika sudah yakin, maka saya akan membuat poligonnya, yaitu dengan nama lahan pertanian. Dan kita buat terlebih dahulu untuk lahannya. Kita klik terus pastikan yang lahan tersebut tertutup dengan rapi agar mempermudah dalam membaca. Oke, seperti ini ya. Jadi kita bisa atur kembali untuk pewarnaannya. Karena ini adalah lahan pertanian, mungkin saya menggunakan warna hijau untuk garisnya, dan kita tebalkan terlebih dahulu. Kemudian untuk areanya kita pilih yang warna agak hijau gelap. Kita oke, dan kita oke kembali. Sudah terdapat 3 lahan yang terinterpretasi. Seperti biasa, kita akan tambahkan penanda untuk mempermudah dalam membaca.
itu kita namai lahan pertanian. Kemudian kita bisa kita atur terlebih dahulu penandanya agar sesuai. Nah, jika sudah, lalu kita pilih OK. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita dapat menginterpretasi lagi, yaitu yang dapat dilihat yaitu ada jalan raya yang memanjang di bagian bahu sungai ini. Nah, di sini kita akan kembali menggunakan menambahkan jalur untuk membuat jaringan jalannya, yaitu kita namakan jalan raya. Jalan raya itu memiliki pola yang memanjang dan bentuk yang memanjang pula, serta rona dari atas atau dari citra satelitnya yaitu cerah dan teksturnya halus. Dan ciri-ciri dari jalan raya yaitu lurus seperti ini dan terdapat persimpangan di beberapa bagiannya, ya bisa dalam berbentuk persimpangan 3, persimpangan 4 atau lebih. Lalu kita dapat melakukan interpretasi terlebih dahulu, lalu kita tandai di sini, lalu di sini, kemudian di sini. Oke, kita tandai terlebih dahulu untuk semua jaringan jalannya yang memanjang. Nah, seperti ini. Lalu kita atur kembali untuk warnanya. Kita pastikan untuk jalan ini memiliki warna yang berbeda dari yang lainnya, karena agar dapat membedakan bahwa objek tersebut adalah jaringan jalan. Lalu saya akan memberi warna merah. Kita OK. Seperti ini. Lalu mungkin kita ambil contoh salah satu persimpangan agar lebih memantapkan bahwa ini adalah jalan raya. Contohnya yaitu pada daerah ini, itu kalau ke sini, dan di sini. Nah, ini ada 2 pertigaan dan terdapat pula adanya belokan di sudutnya. Itu juga termasuk ciri-ciri dari jalan raya. Oke, mungkin bisa kita tandai lagi agar lebih memudahkan dalam membaca. Kita atur terlebih dahulu akan ditaruh di mana, mungkin sementara kita taruh di sini, lalu kita OK. Nah, lalu setelah ini kita akan menginterpretasi yaitu daerah pemukimannya terlebih dahulu ya teman-teman. Yaitu di sini ada beberapa objek yang dapat saya pastikan ini adalah permukiman, yaitu di bagian kiri atas ini karena berkelompok dan jarak antar rumahnya yaitu dekat-dekat, dan serta pantulan dari atapnya yaitu agak gelap yang menandakan itu bahwa adalah benteng dari suatu permukiman. Dan di bawah sini merupakan tempat yang juga menjadi pusat permukiman atau pusat peradaban di Banyuasin ini. Ini akan mulai dengan yang berada di bawah ini. Itu kita tulis permukiman. Lalu setelah itu kita tandai terlebih dahulu misalnya di daerah sini, yaitu yang tadi saya buat jaringan jalan. Nah, seperti ini. Kemudian habis itu ada di daerah sini memanjang. Oke, selanjutnya kita akan menginterpretasi daerah pemukiman, yaitu saya simpulkan daerah pemukiman yang padat itu di bagian bawah sini karena
polanya yaitu sangat rapat-rapat dan pantulan dari objeknya yaitu cenderung bervariasi dan terang dan ada yang gelap. Hal tersebut menandakan bahwa adanya pemukiman dan bertekstur kasar karena berasosiasi yaitu dengan rumah-rumah dan situs antara satu objek pemukiman atau rumah dan yang lainnya berdekatan. Kita tandai terlebih dahulu mungkin di daerah bawah ini. Oke, setelah itu kita tambah lagi, kita atur terlebih dahulu agar membedakan dengan objek yang vegetasi tadi, yaitu kita pilih style warnanya, dan di sini kita akan memilih warna yang pink untuk garisnya, dan kita mungkin memilih warna areanya yaitu berwarna ungu. Kita oke. Kemudian kita dapat menginterpretasi pemukiman yang lainnya, yaitu seperti di bagian bawah ini yang memanjang. Oke, kita oke kembali. Kemudian di daerah ini, di daerah SMA atau dekat daerah dengan SMA Negeri 1 Banyuasin, kita tulis lagi yaitu permukiman. Lalu kita tandai lagi yaitu mungkin dari sini, kemudian di sini, mungkin selanjutnya kita dapat menginterpretasi yang lainnya, yaitu di sini ada beberapa objek yang dapat dikenali dengan mudah, yaitu seperti pabrik, kampus, sekolah, dan mungkin dermaga. Mungkin kita mulai terlebih dahulu dari pabrik. Mengapa ini pabrik? Yaitu pertama mudah karena ada tulisan PT Sinar Alam Permai, dan asosiasi dari pabrik ini dan ronanya yaitu cerah dan memiliki pola yang memanjang. Pabrik itu biasanya memiliki pola yang memanjang, tapi tidak cuma pabrik, tetapi pabrik ini memiliki rona yang memanjang dan khas. Baik, langsung saja kita lakukan interpretasi di bagian pabrik ini, yaitu dari daerah sini lalu ke sini, di sini, di sini, kemudian kita sambungkan semua daerahnya agar menjadi satu kembali. Oke, kita namai pabrik. Kemudian kita atur kembali untuk pewarnaannya. Dan di sini kita akan memakai warna coklat. Dan kita ganti menjadi warna yang agak hitam. Oke, seperti ini. Kita oke. Dan kita tandai menjadi pabrik. Nah, seperti ini. Oh iya. Sudah kita oke. Dan jika sudah seperti ini, maka akan sudah beberapa tertampilkan,
yaitu ada permukiman, ada ujung sungai, ada jalan, ada sungai, lahan pertanian dan pabrik. Lalu setelah itu saya akan menginterpretasi daerah dermaga. Karena itu daerah dermaga, mengapa daerah dermaga, yaitu bagian daratannya itu menjorok ke laut untuk bersandarnya kapal, dan dari warnanya itu cerah karena tidak ada tutupan, dan ini berarti terbuka serta berada di pinggir sungai. Langsung saja saya akan lakukan interpretasi pada daerah dermaga ini. Oke, kita namai dermaga. Kemudian kita atur warnanya agar dapat dikenali dengan mudah. Oke, lalu kita tandai menjadi dermaga. Oke, jika sudah seperti ini, saya akan kembali melakukan interpretasi, yaitu di bagian politeknik transportasi, atau mengasosiasikan bahwa ini adalah daerah kampus atau universitas. Nah, lalu kita akan melakukan interpretasi kembali. Di sini saya akan menandai di sini, di sini, di sini. Oke, setelah itu kita menamakan menjadi kampus. Kita ubah warnanya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan warna putih untuk luarannya, dan warna tengahnya kita menjadi warna kuning. Kita oke, dan maka akan jadi seperti ini. Lalu kita tandai kembali bahwa ini adalah kampus. Oke, nah di kampus ini ternyata terdapat objek lain yang cukup menarik dan memiliki ciri khas tertentu, yaitu ada kolam dan stadion atau lapangan sepak bola. Nah, pertama saya akan melakukan interpretasi di lapangan sepak bola karena memiliki pola yang oval atau sangat khas dan dapat dilihat, yaitu terdapat trek lari di bagian pinggirannya, dan setelah itu memiliki tekstur yang cenderung halus dan memiliki warna yang cerah karena tidak ada tutupan lahannya. Oke, kita akan langsung melakukan interpretasi di bagian lapangan atau stadion ini. Oke, lalu kita namakan menjadi stadion. Kita rubah style warna terlebih dahulu. Mungkin di sini saya akan menggunakan coklat dan hijau. Oke, sudah seperti ini. Kemudian terdapat kolam, dan ciri khas kolam atau tubuh air atau pantulan air lainnya yaitu memiliki warna yang agak gelap dan bertekstur halus. Oke, di sini saya melakukan interpretasi. Oke, jika sudah seperti ini maka kita akan rubah style warnanya kembali. Itu saya akan memakai abu-abu, dan dalamnya saya akan memakai warna biru tua.
Oke, maka jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita memiliki beberapa objek kembali yang masih belum terinterpretasi, yaitu ada lahan terbuka atau semak belukar dan perkebunan sawit. Nah, di sini ada hal yang unik, yaitu di lahan terbuka ini terdapat beberapa perbedaan warna atau rona atau kecerahan, yaitu yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan terdapat perbedaan antara vegetasi lebat dan vegetasi yang agak jarang. Nah, oke, mungkin kita ambil salah satu di daerah sini. Nah, ini terdapat perbedaan warna yang cukup mencolok, yaitu di sini agak gelap berarti vegetasinya rapat, dan di sini terbuka atau cerah dan warnanya yaitu menyala, berarti vegetasinya yaitu tidak terlalu rapat-rapat. Oke, mungkin kita langsung saja melakukan interpretasi, yaitu seperti di sini. Ini saya akan menandai daerah dengan vegetasi rapat terlebih dahulu. Oke, juga di sini yaitu kita tulis vegetasi rapat. Kemudian kita atur warnanya, yaitu kita pakai warna hijau muda dan hijau tua karena ini menandakan vegetasi. Oke, lalu yang bagian vegetasi tidak rapat, yaitu kita juga akan melakukan interpretasi. Oke, mungkin seperti ini, dan kita dapat atur warnanya kembali. Oke, seperti ini. Dan setelah ini yaitu juga terdapat sekolahan. Nah, sekolah ini juga cukup unik karena sekolah memiliki pola, yaitu seperti huruf U, huruf O, huruf I, atau huruf L. Tetapi dari contoh saya tadi juga terdapat beberapa sekolah yang tidak seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan interpretasi di sekolah SMA Negeri 1 Banyuasin yang memiliki bentuk seperti huruf O atau berbentuk seperti persegi panjang. Nah, di sini kita akan menamainya menjadi sekolah. Lalu kita atur warnanya terlebih dahulu. Oke, nah jika sudah seperti ini, maka akan menjadi berbeda atau menjadi lebih mengetahui beberapa objek yang terdapat di daerah Banyuasin ini. Sebelumnya kita tandai terlebih dahulu agar lebih mempermudah dalam membacanya. Lalu kita oke, dan setelah itu juga terdapat
beberapa objek seperti ada sarana kesehatan yaitu puskesmas, dan nanti yang terakhir ada perkebunan sawit. Di sini saya akan menginterpretasi terlebih dahulu di bagian puskesmas ini. Puskesmas ini memiliki pola yaitu persegi panjang, dan warnanya yaitu cerah karena pantulan dari atap puskesmas ini yang mungkin terbuat dari seng. Kita atur kembali warnanya agar tidak sama dengan objek-objek yang lainnya. Oke, mungkin seperti ini, dan kita tandai kembali. Oke, kemudian kita akan menandai bagian yang paling besar di daerah Banyuasin ini, yaitu perkebunan sawit yang berada di kanan di Kabupaten Banyuasin ini. Jadi kita akan tandai terlebih dahulu perkebunan sawit ini. Dan memang di daerah Sumatera Selatan yaitu banyak digunakan sebagai pertanian atau perkebunan sawit, dan menjadi salah satu yang terbesar untuk pemasok sawitnya. Oke, kita dapat merubah warnanya kembali. Mungkin di sini saya akan menggunakan warna cyan untuk garisnya, dan menggunakan warna yang hijau lumut seperti ini. Oke, lalu kita namai menjadi perkebunan sawit. Dan sawit ini memiliki tekstur yang kasar jika dilihat dari citra satelit, karena pohon sawit apabila terbaca dari satelit yaitu berbentuk seperti bintang. Kalau kita oke. Nah, kemudian kita menandai kembali dengan nama perkebunan sawit. Oke, jika sudah seperti ini maka akan mudah dikenali beberapa objek di daerah Banyuasin ini dengan perbedaan interpretasi baik dalam warnanya dan penamaannya, serta berbeda dalam bentuknya, warnanya, dan aspek-aspek lain. Jadi hal ini membuktikan bahwa aspek-aspek interpretasi citra dapat mewakili atau dapat memudahkan kita dalam mengenali suatu objek. Setelah ini saya akan merapikan terlebih dahulu hasil dari interpretasi ini. Oke, jika dirasa sudah rapi dan sudah mewakili beberapa objek yang diinterpretasi
interpretasi, maka kita dapat menyimpan folder ini yaitu dengan cara mengklik pada bagian atas ini, yaitu yang bernama simpan gambar. Untuk dapat menyimpannya, kita tunggu terlebih dahulu sampai keluar seperti ini, dan otomatis akan keluar legenda, dan di bagian bawah juga akan terdapat keterangan penunjuk arah utara. Oke, selanjutnya kita akan menulis atau mengubah judulnya terlebih dahulu. Kita ubah menjadi interpretasi citra. Kemudian di deskripsi kita tuliskan yaitu interpretasi citra satelit Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Oke, seperti ini. Maka akan tertampilkan di pojok kiri atas, dan setelah dirasa yakin dan sudah tidak ada tambahan lagi, maka kita langsung dapat memilih menu simpan gambar. Lalu kita akan memilih tempat penyimpanannya. Oke, kita dapat save. Oke, mungkin cukup sekian saja penjelasan saya tentang interpretasi citra menggunakan software Google Earth. Terima kasih telah menyimak interpretasi citra satelit menggunakan software Google Earth. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.